Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunasi utangnya. Lalu sujudnya hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan aku lunasi.' Tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar utangmu.' Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan aku lunasi.' Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dia melunasi utangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Lalu raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai dia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan takut melaksanakannya. Saudari-saudari yang terkasih, kalau masih ingat bacaan minggu yang lalu bahwa kita masing-masing itu bertanggung jawab akan keselamatan sesama kita.
Untuk mendapatkan sesama kita itu ada prosesnya. Di dalam proses itu Allah juga hadir di dalam perjumpaan-perjumpaan kita dengan sesama. Dan tentu saja minggu yang lalu kita juga diajak ketika kita menghadapi persoalan, kita berdoa bersama. Dan di mana 2 atau 3 orang berkumpul, maka Yesus hadir, Allah hadir di tengah-tengah itu. Nah, saudari-saudari yang terkasih, hari ini sebenarnya kita diajak untuk merenungkan perkara pengampunan. Sebenarnya hanya ada 2 sebenarnya kalau kita mau merenungkan Injil pada pagi hari ini. Yang pertama, memberikan motivasi pengampunan terhadap para murid. Tuhan Yesus memberikan suatu ajakan sebenarnya dan mendorong agar para murid itu selalu memberikan suatu pengampunan. Maka ketika Petrus datang kepada Tuhan Yesus, dia mengatakan, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Menurut Petrus 7 kali itu sudah luar biasa. Apalagi kalau kita renungkan, seringkali ini bercokol dalam diri kita. Sekali dimaafkan, 2 kali dimaafkan, 3 kali tiada maaf bagimu. Rupanya perkara daripada Petrus itu masih terjadi di antara jemaat saat ini. Itu yang menjadi persoalan. Jadi bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan motivasi. Dari sisi yang lain sebenarnya kita diajak bagaimana Injil, bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan suatu peringatan yang demikian keras terhadap para muridnya. Dan tentu saja juga terhadap kita para muridnya. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu, tetapi juga para murid saat ini. Dia mengatakan, "Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap hatimu." Boleh dikatakan suatu ancaman, boleh dikatakan suatu peringatan yang keras kepada para muridnya itu. Sebenarnya 2 hal itu yang mau disampaikan. Tapi untuk menyampaikan 2 hal itu, Tuhan Yesus itu mengedepankan suatu perumpamaan. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Rupa-rupanya pengampunan itu juga masih ada kaitannya dengan kerajaan Allah, dengan kerajaan surga. Ketika manusia itu menghadapi pengadilan terakhir atau parusia atau akhir zaman atau kiamat. Nah, untuk itu sebenarnya bagaimana sebenarnya Tuhan Yesus itu mengedepankan suatu perumpamaan itu? Maka kita sebelum masuk persoalan itu, mari kita melihat perkara nilai. Ada 2 mata uang yang dikedepankan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah talenta, dan yang kedua adalah dinar. Mungkin kita mendengar tentang talenta itu mungkin sudah luar biasa, tetapi berapa sih nilainya talenta itu? Apalagi kalau kita di Kerawang ini gitu ya, berapa sih nilainya talenta itu kalau diterapkan di Kerawang? Berapa sih nilai dinar itu kalau diterapkan di Kerawang ini? Baik, kita melihat satu talenta bukan 10.000 talenta ya. 1 talenta adalah 6.000 dinar. 1 talenta 6.000 dinar. Kita bayangkan, 1 dinar adalah upah 1 hari. Kita melihat di dalam Injil bahwa setelah si kebun anggur itu mendapatkan pekerjanya, dan setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja mengenai upah sedinar sehari,
Saudari-saudari yang terkasih, maka kalau kita bertanya dinar itu sebenarnya uang perak gitu ya. Uang perak kira-kira beratnya itu 3,9 gram kira-kira saja gitu loh. Nah kita sekarang kalau misalnya itu dijual gitu, lalu kira-kira kalau perak itu segramnya berapa? Kalau misalnya 20.000 atau 30.000, kalikan saja, anggaplah kita bulatkan menjadi 4. Saudari-saudari yang terkasih, baik, saya kembali kepada talenta. Kalau talenta itu didinarkan, maka kira-kira adalah itu upah daripada seorang pekerja selama 20 tahun. Cara ngitungnya bagaimana? 6.000 dinar dibagi dengan 25. Orang yang bekerja itu biasanya hanya 25 hari. Hari Sabat maka tidak boleh bekerja. Lalu dalam 1 tahun adalah 12 bulan dibagi 12, kira-kira dapatnya adalah 20 tahun. Gaji orang yang Timur Tengah pada waktu itu. Nah sekarang itu kita kalikan saja. 1 talenta gaji karyawan yang ada di Kerawang. Anggaplah menurut tabel di Kerawang itu UMR-nya adalah 4.500.000 atau 4.800.000. Andai kata saja diterapkan di Kerawang, maka adalah 20 tahun boleh dikatakan gaji yang mempunyai UMR 4,5 juta itu kira-kira saja itu akan ketemu nilai 1 miliar kira-kira, lebih lah gitu, masih ada lebihnya 1,080 M kira-kira kayak begitu. Bukankah nilai itu demikian luar biasa? Setelah kita melihat 1 dinar, ternyata kalau diterapkan di Kerawang itu adalah 1 M lebih gitu ya. Bagaimana orang yang mempunyai utang 10.000 talenta? Ya kira-kira ya tinggal kalikan saja 10.000 talenta. 10.000 kali 1,080 M. Itu nolnya itu kayak kereta api barang gitu ya, kira-kira gitu loh. Dari Surabaya ke Jakarta sana kereta barang nolnya banyak, panjang sekali gitu ya. Hitung sendiri saja nanti. Saudari-saudari terkasih. Sedangkan boleh dikatakan dinar. Kalau kita mengatakan dinar, ya kita melihat itu kira-kira 3 bulan gaji UMR kalau diterapkan di Kerawang. Kalau 100 dinar anggapnya ya, anggap yang selain itu kita okelah kita bulatkan saja. Kita hanya menemukan boleh nilai gitu ya. Kira-kira saja 14 juta. Demikian kecilnya. Saudari-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus mau mengangkat suatu perumpamaan itu. Bagaimana sebenarnya seorang raja yang belum mengenal Allah menghadapi orang-orang yang mempunyai pinjaman kepadanya, yang dibayangkan di sini adalah 10.000 talenta. Kapan itu akan selesai gitu ya? Itu diiur atau dibayar. Mungkin selama hidupnya tidak akan pernah sanggup untuk membayarnya. Maka untuk melunaskan hutangnya, dia, istrinya, anaknya, apa yang ada di dalam miliknya itu dijual semua untuk melunasi hutangnya. Kan utang itu mestinya harus dibayar ya, tidak dikemplang gitu loh. Utang itu harus dibayar. Dia sudah dijual, istrinya dijual, anaknya dijual, kekayaannya dijual, belum lunas. Maka dimasukkan dalam penjara sampai perhitungannya nanti lunas gitu ya. Bayangkan saja 10.000 talenta. Saudari-saudari yang terkasih, maka ketika dia itu mengatakan kepada rajanya, kepada tuannya gitu ya, dia mengatakan, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Tapi karena Maha Rahim, karena belas kasihan, karena cintanya, maka dia dibebaskan dari penjara, tidak dimasukkan dalam penjara. Selain itu dilunaskan utangnya.
Pengalaman dicintai, pengalaman dilepaskan dari beban hutangnya itu bukankah suatu pengalaman yang demikian sungguh membahagiakan? Rupa-rupanya orang ini sebenarnya tidak tahu mengucap syukur dan tidak tahu berterima kasih. Mungkin kalau dalam bahasa kita sudah sewajarnya raja itu adalah melunaskan utangnya, enak saja kan gitu kan. Emang apakah kewajiban seorang raja itu melunaskan utangnya? Kalau utang mestinya harus dibayar. Tapi karena rahimnya, karena cintanya, karena kasihnya, karena belas kasihannya, maka dia dibebaskan dari penjara dan dia dilunaskan utangnya. Saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka inilah sebenarnya bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan motivasi kepada para muridnya. Karena manusia itu boleh dikatakan utangnya itu sudah tidak terhitung lagi. Kesalahan atau dosanya terhadap Tuhan Allah itu tidak pernah terhitung lagi selama perjalanan hidupnya. Kalau manusia itu dibebaskan, diampuni setiap kali dia berdosa, setiap kali dia bersalah, dia mohon maaf, dia mohon ampun, dan oleh Allah diampuni dosanya. Mestinya pengalaman diampuni itulah yang mewarnai kehidupannya dan bisa diseringkan, bisa dibagikan kepada sesamanya. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya, ia menangkap, mencekik kawannya itu, kawannya loh ya ini, mencekik kawannya itu, katanya, bayar utangmu. Maka dengan kata-kata yang sama kawannya ini, dia mengatakan, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi pengalaman boleh dikatakan dilepaskan, dibahagiakan oleh rajanya, tidak membekas sama sekali. Karena dia mengatakan sudah sewajarnya, sudah kewajiban raja adalah mensejahterakan rakyatnya. Tidak ada tahu berterima kasih sama sekali, boleh dikatakan demikian. Maka ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan utangnya. Nah, ceritanya kawan-kawannya yang melihat, aduh bagaimana sih orang ini? Dia sudah dibebaskan 10.000 talenta utangnya dari raja. Kok temannya yang mempunyai utang 100 dinar saja, kok tidak bisa memperoleh gitu ya, kebahagiaan yang sama. Terjadilah, pendek kata dilaporkan. Lalu hamba yang pertama tadi dipanggil kembali. Maka ketika gitu ya, rajanya mendengar dan memanggilnya, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan hutangnya. Boleh dikatakan ya, di sini sebenarnya ancamannya tadi dalam ayat yang terakhir, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Boleh dikatakan pengampunan Allah itu bisa ditarik kembali manakala kita tidak sanggup untuk memberikan pengampunan kepada sesama kita. Beberapa kali kita mohon ampun, boleh dikatakan memang tidak didatasi oleh Tuhan Allah, tetapi ketika kita tidak bisa membagikan kebahagiaan, pengampunan yang ada dalam diri kita, dan kita tidak mau mengampuni sesama kita, rasa-rasanya pengampunan itu ditarik kembali dan menjadi mencelakakan orang yang berhutang kepadanya itu. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudari-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita petik sesuai dengan apa kata saya dua hal tadi? Bagaimana? Apakah kita mempunyai, apakah kita didorong yaitu memberikan pengampunan kepada sesama kita? Yang menjadi persoalan adalah
apakah kita mempunyai pengalaman diampuni? Apakah saya mempunyai pengalaman dicintai oleh Allah? Apakah saya mempunyai pengalaman bahwa saya dilindungi oleh Allah? Apakah saya mempunyai pengalaman bahwa beban-beban saya itu dilepaskan oleh Allah karena cinta kasih Allah? Itu yang pertama. Dan yang kedua gitu ya, bagaimana kita itu membagikan pengalaman dibahagiakan oleh Allah itu. Dan bagaimana kita men-sharingkan, membagikan kepada sesama kita. Kalau kita merasa diampuni, sejauh mana kita juga mengampuni sesama. Kalau kita disayang oleh Allah, bagaimana kita juga menyayangi sesama kita. Dan bagaimana kalau kita dibebaskan dari beban-beban kita, bagaimana kita membantu sesama kita yang mempunyai beban yang demikian berat. Saudari-saudari yang terkasih, oleh karena itu, mari kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan Allah yang demikian membebaskan kita manusia lewat putranya yang tergantung di kayu salib. Dan kita setiap hari boleh dikatakan kita berdoa, Bapa kami, ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni kesalahan sesama kami. Apakah itu juga berurat berakar dan mewarnai dalam kehidupan kita? Saudari-saudari yang terkasih, mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing, agar kita pun juga sanggup memberikan pengampunan seperti Allah yang telah mengampuni kita semuanya. Tuhan memberkati.